Tunawicara adalah suatu kondisi ketidakmampuan seseorang untuk mengkomunikasikan gagasannya kepada pendengar dengan menggunakan organ bicaranya. Hal ini bisa disebabkan karena kerusakan otak, celah langit-langit, bibir sumbing, tunarungu, dan sebagainya. Tunawicara adalah suatu hambatan di dalam komunikasi verbal berupa gangguan atau kerusakan suara, artikulasi bicara, dan kelancaran berbicara. Penyebab tunawicara antara lain yaitu faktor genetik dan penyakit tetanus yang menyerang bayi saat lahir. Selama ini kita menyamakan istilah tunawicara dengan bisu atau tidak dapat berbicara sama sekali. Namun jika ditelaah lebih lanjut berdasarkan pendapat para ahli, pengertian tunawicara memiliki makna yang lebih luas, yaitu gangguan atau hambatan dalam melakukan komunikasi verbal, yang meliputi gangguan atau kelainan dalam pengucapan atau artikulasi, gangguan suara, dan ketidaklancaran berbicara sehingga sulit melakukan komunikasi dengan orang lain. Dalam hal ini, tunawicara tidak hanya berarti bisu, gagap, dan keterlambatan bicara pun termasuk dalam kategori tunawicara. Yang kedua, saya akan masuk ke karakteristik anak tunarungu wicara. Anak tunarungu mengalami gangguan komunikasi secara verbal karena kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarannya, sehingga mereka menggunakan bahasa isyarat dalam berkomunikasi. Oleh karena itu, pergaulan dengan orang normal mengalami hambatan. Selain itu, mereka memiliki sifat egosentris yang melebihi anak normal, cepat marah, dan mudah emosi. Masalah yang utama pada diri seorang tunawicara adalah mengalami kehilangan atau terganggunya fungsi pendengaran atau tunarungu dan fungsi bicara atau tunawicara yang disebabkan karena bawaan lahir, kecelakaan, maupun penyakit. Umumnya, anak dengan gangguan dengar atau wicara yang disebabkan karena faktor bawaan atau keturunan genetik akan berdampak pada kemampuan bicara walaupun tidak selalu. Sebaliknya, anak yang tidak atau kurang dapat bicara umumnya masih dapat menggunakan fungsi pendengarannya walaupun tidak selalu. Anak dengan gangguan dengar atau wicara dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, ringan. Umumnya mereka masih dapat berkomunikasi dengan baik, hanya kata-kata tertentu saja yang tidak dapat mereka dengar secara langsung, sehingga pemahaman mereka menjadi sedikit terhambat. Yang kedua, sedang. Mereka mulai mengalami kesulitan untuk dapat memahami pembicaraan orang lain. Suara yang mampu terdengar adalah suara radio dengan volume maksimal. Yang ketiga, berat atau parah. Kelompok ini sudah mulai sulit untuk mengikuti pembicaraan orang lain. Suara yang mampu mereka dengar adalah suara yang sama kerasnya dengan jalan pada jam-jam sibuk. Biasanya kalau masuk dalam kategori ini sudah menggunakan alat bantu dengar, mengandalkan pada kemampuan membaca gerak bibir atau bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Karakteristik anak tunarungu dilihat dari segi intelijensi, bahasa dan bicara, emosi, serta sosial, yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik dalam segi intelijensi. Pada umumnya, anak tunarungu memiliki intelijensi normal atau rata-rata. Akan tetapi, karena perkembangan intelijensi sangat dipengaruhi oleh perkembangan bahasa, maka anak tunarungu akan menampakkan intelijensi yang rendah disebabkan oleh kesulitan memahami bahasa. Rendahnya tingkat prestasi anak tunarungu bukan berasal dari kemampuan intelektual yang rendah, tetapi pada umumnya disebabkan karena intelijensinya tidak mendapat kesempatan untuk berkembang dengan maksimal. Tidak semua aspek intelijensi
anak tunarungu terhambat, tetapi hanya yang bersifat verbal, misalnya dalam merumuskan pengertian, menarik kesimpulan, dan meramalkan kejadian. Yang kedua, karakteristik dalam segi bahasa dan bicara. Perkembangan bicara dan bahasa anak tunarungu sampai masa meraban tidak mengalami hambatan karena meraban merupakan kegiatan alam. Meraban merupakan kegiatan alami pernafasan dan pita suara. Setelah masa meraban, perkembangan bahasa dan bicara anak tunarungu terhenti. Pada masa meniru, anak tunarungu terbatas pada peniruan yang sifatnya visual, yaitu gerak dan isyarat. Karena anak tunarungu tidak bisa mendengar bahasa, kemampuan bahasanya tidak akan berkembang bila ia tidak dididik atau dilatih secara khusus. Karena itu, anak tunarungu bicara dan bahasanya pada awalnya seringkali sukar ditangkap, akan tetapi bila bergaul lebih lama dengan mereka, kita akan terbiasa dengan cara bicara mereka, sehingga akan mempermudah kita dalam memahami maksud bicara anak tunarungu tersebut. Yang ketiga, karakteristik dalam segi emosi dan sosial. Ketunarunguan dapat mengakibatkan terasing dari pergaulan sehari-hari, yang berarti mereka terasing dari pergaulan atau aturan sosial yang berlaku dalam masyarakat di mana ia hidup, atau keadaan ini menghambat perkembangan kepribadian anak menuju dewasa. Akibat dari keterasingan tersebut dapat menimbulkan efek-efek negatif seperti egosentrisme yang melebihi anak normal, mempunyai perasaan takut akan lingkungan yang lebih luas, ketergantungan terhadap orang lain, perhatian mereka lebih sukar dialihkan, mereka umumnya memiliki sifat yang polos, sederhana, dan tanpa banyak masalah, dan mereka lebih mudah marah dan cepat tersinggung. Menurut Heri Purwanto dalam Ortopedagogik Umum 1998, yang merupakan karakteristik anak tunawicara adalah karakteristik bahasa dan wicara. Pada umumnya, anak tunawicara memiliki kelambatan dalam perkembangan bahasa wicara bila dibandingkan dengan perkembangan bicara anak-anak normal. Yang kedua, kemampuan intelijensi IQ tidak berbeda dengan anak-anak normal. Hanya pada skor IQ verbalnya yang akan lebih rendah dari IQ performanya. Yang ketiga, penyesuaian emosi, sosial, dan perilaku dalam melakukan interaksi sosial di masyarakat banyak mengandalkan komunikasi verbal. Hal ini yang menyebabkan tunawicara mengalami kesulitan dalam penyesuaian sosialnya, sehingga anak tunawicara terkesan agak eksklusif atau terisolasi dari kehidupan masyarakat normal. Yang keempat, sedangkan yang merupakan ciri-ciri fisik dan psikis anak tunawicara adalah berbicara keras dan tidak jelas, suka melihat gerak bibir atau gerak tubuh teman bicaranya, telinga mengeluarkan cairan, bibir sumbing, suka melakukan gerakan tubuh, cenderung pendiam, dan suara sengah. Anak tunawicara memiliki keterbatasan dalam berbicara atau komunikasi verbal, sehingga mereka memiliki hambatan dan kesulitan dalam komunikasi dan menyampaikan apa yang ingin mereka rasakan. Kesulitan dalam berkomunikasi akan semakin parah apabila anak tunawicara ini menderita tunarungu juga. Adapun hambatan-hambatan yang sering ditemui pada anak tunawicara adalah
Yang pertama, sulit berkomunikasi dengan orang lain. Yang kedua, sulit bersosialisasi. Yang ketiga, sulit mengutarakan apa yang diinginkannya. Yang keempat, perkembangan psikis terganggu karena merasa berbeda atau minder. Yang kelima, mengalami gangguan dalam perkembangan intelektual, kepribadian, dan kematangan sosial. Yang ketiga adalah saya akan masuk ke klasifikasi tunarungu wicara. Klasifikasi anak tunarungu wicara berdasarkan satuan bunyi desibel atau disingkat dengan dB. Samuel A. Crick mengemukakan klasifikasi ketunarunguan dibagi menjadi yang pertama adalah tingkat ketunarunguan 0 sampai 20 dB, yaitu menunjukkan pendengaran yang optimal. Yang kedua, tingkat ketunarunguan 20 sampai 30 dB. Anak-anak tunarungu wicara yang masuk dalam kategori slight losses adalah anak-anak yang mempunyai kesulitan mendengar bunyi-bunyi yang jauh, membutuhkan tempat duduk yang strategis letaknya, dan memerlukan terapi bicara. Hal ini tergolong tunarungu ringan. Mereka tidak mengalami kesulitan berbicara karena masih berada pada batas normal pendengaran. Mereka juga mampu belajar bicara menggunakan kemampuan pendengarannya dan membutuhkan perhatian khusus terhadap koleksi kata agar perkembangan bahasa tidak terhambat. Anak-anak tunarungu wicara dalam kategori ini juga masih dapat mendengar menggunakan alat bantu pendengar. Yang ketiga, tingkat ketulian 30-40 dB, yaitu anak-anak tunarungu wicara yang masuk dalam kategori mild losses adalah anak yang mengerti bahasa percakapan dalam jarak dekat dan tidak kesulitan untuk mengekspresikan isi hatinya. Mereka mengalami kesulitan untuk menangkap percakapan yang lemah sehingga sulit untuk menangkap isi pesan lewat bicaranya. Mereka juga akan lebih merasa kesulitan apabila tidak berbicara berhadapan. Anak-anak tunarungu wicara kategori ini masih dapat mendengar menggunakan alat bantu dengar. Hal ini tergolong tunarungu sedang. 40-60 dB yaitu anak-anak tunarungu wicara dengan kategori moderate losses, yaitu hanya bisa mendengar suara dari jarak yang dekat dengan volume yang keras dan dalam jarak dekat 1 meter, yaitu masih mempunyai sisa pendengaran untuk belajar bahasa dan bicara dengan menggunakan alat bantu mendengar serta dengan cara yang khusus. Kategori ini tergolong tunarungu agak berat. 60-75 dB. Anak-anak dengan kategori severe losses adalah anak yang mengalami kesulitan untuk membedakan suara, tidak memiliki kesadaran bahwa benda-benda di sekitarnya memiliki getaran suara, dan membutuhkan pelajaran khusus untuk belajar bicara dan bahasa. Kategori ini tergolong tunarungu berat. Selanjutnya, lebih dari 75 dB. Anak-anak dengan kategori profoundly losses adalah tingkat pendengaran yang paling berat. Tidak bisa dibantu dengan alat pendengar. Anak tunarungu hanya bisa mendengar dengan suara keras dalam jarak 2,54 cm. Selain itu, mereka juga tidak menyadari bunyi-bunyian di sekitarnya. Mereka juga tidak mampu menangkap pesan walaupun menggunakan pengeras suara, sehingga mereka membutuhkan banyak latihan khusus agar bisa berkomunikasi. Kategori ini tergolong tunarungu sangat berat.
uraian di atas dapat disimpulkan bahwa anak tunarungu dapat diklarifikasikan berdasarkan sisa pendengaran yang dimiliki. Dengan demikian dapat ditentukan berdasarkan tabel diidentifikasi anak tunarungu 0 sampai 40 dB sebagai tunarungu dengan kategori ringan, 40 sampai 60 dB sebagai kategori sedang, dan di atas 60 dikatakan berat. Berdasarkan saat terjadinya kehilangan ketunarunguan, yaitu tunarungu bawaan, artinya ketika lahir anak sudah mengalami atau menyandang tunarungu dan indera pendengarannya sudah tidak berfungsi lagi. Yang kedua, tunarungu setelah lahir, artinya terjadinya tunarungu setelah anak lahir yang diakibatkan oleh kecelakaan atau suatu penyakit. Berdasarkan taraf penguasaan bahasa, yaitu yang pertama, tuli prabahasa atau bilingually deaf adalah mereka yang menjadi tuli sebelum dikuasainya suatu bahasa, yaitu di usia 1,6 tahun. Artinya, anak menyamakan tanda atau sinyal tertentu seperti mengamati, menunjuk, meraih, dan sebagainya, namun belum membentuk sistem lambang. Yang kedua, sistem purna bahasa atau postlingually deaf adalah mereka yang menjadi tuli setelah menguasai bahasa, yaitu telah menerapkan dan memahami sistem lambang yang berlaku di lingkungan. Klasifikasi tunarungu menurut letak kerusakan pada alat pendengarannya dibedakan menjadi: yang pertama, tuli kondusif. Tuli kondusif terjadi karena tidak berfungsinya organ telinga yang berperan menghantarkan bunyi dari dunia luar. Yang kedua, tuli sensorineural. Tuli ini terjadi karena adanya kerusakan atau kelainan di rumah siput koklea, saraf pendengaran, dan batang otak, sehingga bunyi tidak dapat diproses bagaimana mestinya. Biasanya merupakan kelainan bawaan, keturunan genetika, saat proses persalinan, dan lain-lain, umumnya bersifat permanen. Yang ketiga, tuli campuran atau mixed genus. Tuli ini terjadi bila pada saat bersamaan seseorang mengalami tuli kondusif dan tuli sensori neural. Selanjutnya adalah cara berbicara dengan orang tunarungu. Tunarungu atau orang lebih mengenal sebagai anak tuli, anak yang memiliki keistimewaan dari Tuhan berupa tak mampu berkomunikasi seperti kita yang normal karena tak mampu mendengar. Sebagai orang yang awam tentang mereka, tentu saja kita akan merasa kesulitan untuk berkomunikasi. Tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Berikut ini beberapa cara yang dapat dilakukan untuk berkomunikasi dengan anak tunarungu atau anak tuli. Yang pertama, berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Anak tunarungu lebih banyak berbicara dengan bahasa isyarat karena hal tersebut lebih mudah untuk mereka daripada mereka berlatih untuk berbicara. Bahasa isyarat yang biasa kita kenal diantaranya dengan sistem isyarat bahasa Indonesia atau SIBI yang masih sering dipakai oleh sekolah luar biasa di Indonesia saat ini. Untuk mempelajarinya dapat dengan membuka kamus SIBI yang telah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Dalam kamus SIBI ini kita akan dikenalkan dengan isyarat huruf, awalan dan akhiran, serta kata-kata yang biasa dipergunakan untuk berkomunikasi, terutama kata-kata baku. Kemudian selain belajar isyarat dengan SIBI ini, pada perkembangannya banyak muncul bahasa isyarat lainnya. Di antaranya Bisindo atau bahasa isyarat Indonesia
dalam Bisindo ini juga diperkenalkan isyarat huruf, tetapi ada perbedaan dengan isyarat pada si B. Bisindo ini lebih banyak mempergunakan kedua tangan untuk berkomunikasi daripada si B. Yang kedua, berkomunikasi dengan tulisan. Sebagai orang yang awam dengan bahasa isyarat, maka bentuk cara berkomunikasinya bisa dengan menggunakan tulisan. Antara orang normal dan tunarungu saling berkomunikasi dengan cara menulis pada lembaran kertas. Tetapi ada kelemahan juga dengan komunikasi model ini, karena tak selamanya anak tunarungu atau tuli pernah belajar di sekolah, sehingga tidak bisa menuliskan apa yang akan diartikan. Yang ketiga, berkomunikasi dengan cara berbicara. Cara ini dapat diterapkan, tetapi tidak untuk semua anak tunarungu. Ada anak tunarungu yang lebih banyak berbicara langsung daripada mempergunakan bahasa isyarat. Tentu saja hal tersebut dipengaruhi oleh tingkat pendengaran si anak. Selain itu juga kebiasaan dalam keluarga dalam mengajak berkomunikasi si anak tunarungu. Jika si anak diajak berkomunikasi dengan berbicara, maka anak akan terbiasa dengan hal tersebut. Jika tidak dibiasakan, tentu akan lebih sulit bagi anak untuk berbicara. Yang keempat, berkomunikasi dengan bantuan ahli. Cara yang lebih mudah adalah dengan meminta bantuan kepada ahlinya. Cara ini lebih banyak dipergunakan oleh media televisi yang menyiarkan berita atau pada acara formal lainnya. Hal tersebut dilakukan oleh media televisi atau panitia kegiatan agar jika ada anak tunarungu atau tuli yang berada di tempat itu, maka akan mudah memahami apa yang dikatakan oleh narasumber atau orang yang sedang berbicara. Selanjutnya, saya akan masuk ke cara berbicara dengan anak tunawicara. Tunawicara merupakan suatu kelainan fisik di mana orang tersebut memiliki gangguan dalam berbicara dan bahkan tidak bisa bicara. Kelainan tersebut bisa disebabkan oleh berbagai hal, seperti adanya gangguan pada pita suara, tenggorokan atau organ tubuh lainnya, dan bisa juga disebabkan karena faktor keturunan. Tunawicara biasanya diikuti dengan kelainan lainnya, yaitu tunarungu atau tuli. Dalam berkomunikasi, orang yang mengalami tunawicara dan tunarungu harus menggunakan cara komunikasi khusus. Hal ini dikarenakan komunikasi lisan akan sulit dilakukan secara efektif oleh orang tersebut agar bisa berkomunikasi dengan tunawicara. Berikut tips cara berkomunikasinya. Yang pertama adalah mendapatkan fokus perhatiannya. Cara pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan mendapatkan fokus perhatian dari tunawicara. Hal ini merupakan langkah awal bagi kita agar dapat berkomunikasi dengan mereka. Cara ini juga menjadi sebuah isyarat bahwa kamu ingin berkomunikasi dengan orang tersebut. Kita bisa melakukannya dengan menepuk pundaknya secara halus atau melambaikan tangan padanya. Berbicara tidak terlalu cepat. Yang kedua adalah berbicara tidak terlalu cepat. Ketika kita berbicara dengan orang tunawicara dan tunarungu, dipastikan tidak terlalu cepat. Hal ini dikarenakan mereka akan kesulitan untuk mencerna kata-kata yang kita ucapkan. Meskipun demikian, bukan berarti kita harus berbicara terlalu pelan dengan mereka. Bicaralah secara normal apabila kita ingin berkomunikasi dengannya, karena mereka ternyata lebih senang dengan lawan bicara yang berbicara secara normal. Dan jangan sampai kita berbicara dengan cara berbisik-bisik atau terlalu mengeraskan suara. Yang ketiga, tidak berbicara di tempat gelap.
Pencahayaan juga sangat berpengaruh bagi kita agar bisa berkomunikasi dengan penyandang tunawicara. Dipastikan kita tidak berkomunikasi dengan mereka di tempat gelap karena akan menghambat proses komunikasi. Yang keempat, tidak sedang mengunyah atau merokok saat berkomunikasi. Saat berkomunikasi dengan tunawicara, dipastikan kita tidak sedang makan, mengunyah, atau merokok. Ini akan membuat mereka kesulitan untuk mengetahui hal-hal yang kita sampaikan. Jika kita berbicara sambil mengunyah atau merokok, maka proses komunikasi pun tidak akan berjalan efektif. Yang kelima adalah lakukan kontak mata ketika berkomunikasi. Fungsi dari adanya kontak mata saat berkomunikasi yaitu salah satunya adalah agar lawan bicara kita lebih fokus pada hal yang sedang dibicarakan. Begitu juga ketika kamu berkomunikasi dengan tunawicara, dipastikan kita melakukan kontak mata agar mereka bisa fokus pada pembicaraan. Yang keenam, melakukan komunikasi dengan sopan. Meskipun mereka memiliki keterbatasan fisik, tetapi kamu tetap harus melakukan komunikasi dengan cara yang sopan. Kita harus menjaga perasaan mereka, jangan sampai membuat mereka tersinggung atau minder. Karena mereka juga ingin dihargai dan diperlakukan dengan cara yang baik. Selain itu, ketika kita akan menerima telepon atau mendengar ketukan pintu, jangan langsung meninggalkannya. Ada baiknya jika kita meminta izin terlebih dahulu dan memberi penjelasan. Hal ini berkaitan dengan etika dalam berkomunikasi dan berlaku ketika kita berkomunikasi dengan para penyandang disabilitas. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.